Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati atau yang disebut dengan biodiversitas ya. Nah, kita lihat di sini bahwa apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas dari variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu lingkungan ya adik-adik. Nah, keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh interaksi antara faktor keturunan atau genotip dengan lingkungan, sehingga fenotip sama dengan genotip plus lingkungan ya adik-adik. Nah, sebagai contoh adalah tanaman hortensia yang ditanam secara stek dari induk yang sama, berarti genotipnya sama ya adik-adik. Nah, bila ditanam pada media tanam yang pH-nya berbeda, akan menghasilkan bunga yang berbeda warna ya, seperti pada gambar adik-adik. Tanah asam akan berwarna merah jambu, sementara tanah yang basah akan berwarna biru. Nah, sekarang kita lihat tingkat keanekaragaman hayati adik-adik ya. Yang pertama adalah tingkat gen. Di sana ada contohnya mawar merah, mawar putih, mawar kuning. Ini satu spesies, jadi variasinya ada tingkat gen. Kemudian ayam, berbagai macam pial ayam. Nah, itu juga merupakan variasi dalam tingkat gen. Nah, berikutnya adalah tingkat jenis. Kita lihat di sana ada kacang tanah, kacang hijau, kacang merah. Ini sudah berbeda jenis ya, meskipun namanya kacang. Kemudian ada kucing, ada harimau, ada singa. Itu jelas spesiesnya sudah berbeda ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat tingkat ekosistem. Nah, ada beberapa ekosistem yang ada di Indonesia, dan sebenarnya di dunia ekosistem itu sangat banyak ya. Ada yang savana, ada hutan hujan tropis, kemudian nanti ada padang gurun dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh mengenai keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman hayati yang terjadi di dalam satu spesies ya adik-adik. Jadi perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, seperti ini ada mawar merah, mawar putih, satu jenis, sama-sama mawar. Begitu. Nah, atau kalau pada manusia ada yang berkulit putih, kulitnya agak gelap, rambut lurus, rambut keriting, itu semua keanekaragaman gen ya adik-adik. Nah, ini disebabkan oleh variasi susunan gen atau DNA pada masing-masing individu ya adik-adik, yang mungkin bisa berbeda susunannya, bervariasi. Nah, kita lihat kalau pada hewan ya, masih contoh keanekaragaman hayati, di sana ada variasi spesies ayam kampung, ayam hutan, ayam Bangkok, jenggar ayam atau pialnya ada yang pial mawal, sumpel, bila atau biji. Kemudian kalau pada tumbuhan tadi ada mangga manis, mangga golek, mangga mana lagi, kue ini mangga Indramayu, yang semuanya merupakan keanekaragaman gen ya adik-adik. Nah, selain itu contohnya berbagai varietas tanaman padi, varietas ciherang, inpari, rojo lele, dan lain-lain. Pada jagung ada varietas pioner, NK, DK, Bima, dan lain-lain. Atau pada pisang Ambon, pisang kepok, pisang rampung. Pada mawar ada mawar merah, mawar putih. Pada kambing juga ada berbagai variasinya. Atau pada anjing, berbagai ras pada anjing. Nah, ini semua adalah contoh keanekaragaman gen ya adik-adik, di mana keanekaragaman gen kalau pada tumbuhan itu nanti memunculkan varietas, kalau pada hewan nanti disebut ras ya. Nah, berarti masih berada pada satu jenis yang sama. Nah, perangkat dasar penyusun gen itu sama, yang membedakan karena nanti susunan gennya ya, susunan perangkatnya. Nah, susunan perangkat gen akan menentukan ciri atau sifat suatu individu dalam suatu spesies. Nah, jadi misalnya ubi, ibu, buwi. UBI ini adalah susunan gen ya, DNA. Nah, jadi ketika susunannya berubah menjadi ibu, jadi buwi, artinya udah berbeda. Nah, seperti itulah yang terjadi pada keanekaragaman gen ya adik-adik. Sehingga meskipun satu spesies tidak akan ada yang sama persis satu dengan lainnya. Nah, spesies sendiri adalah kelompok organisme yang punya ciri-ciri umum sama dan dapat melakukan perkawinan antar sesamanya, menghasilkan keturunan yang fertil atau subur ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk kepada tingkat jenis. Nah, keanekaragaman individu yang berbeda spesies, itu yang disebut dengan tingkat jenis. Kita bisa lihat terdapat perbedaan bentuk atau morfologi, fisiologi, anatomi, dan tingkah laku ya. Nah, kalau pada kacang ini kita lihat bentuk penampakan tinggi tanaman itu berbeda, buahnya juga berbeda. Nah, itu yang disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis. Nah, kita juga bisa melihat dari nama ilmiahnya, Pisum sativum,
Untuk kacang ercis, kacang merah itu Phaseolus vulgaris, kacang hijau Vigna radiata, kacang panjang Vigna sinensis, atau kacang tanah Aracis hypogea. Jadi dari nama ilmiahnya kita bisa tahu apakah itu satu jenis, satu spesies atau tidak ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat tingkat ekosistemnya. Nah, makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan abiotik dan dengan makhluk hidup lainnya nanti membentuk berbagai macam ekosistem sehingga terbentuk keanekaragaman ekosistem ya adik-adik. Nah, kita lihat di sini bahwa contohnya curah hujan rendah, dominasi oleh rumput, semak dan pepohonan yang jarang. Ini untuk ekosistem savana ya. Di Indonesia juga ada di Taman Nasional Balirung ya, di Jawa Timur sana. Nah, jadi khas antara abiotik dengan biotiknya. Ini hutan bakau. Jadi ekosistem hutan daerah pantai, kadar garamnya tinggi. Nah, akarnya juga khas, akar nafas yang menyembul. Kita bisa melihat akarnya di permukaan. Nah, kalau ini hutan hujan tropis, kita bisa melihat bahwa curah hujannya tinggi, faktor abiotik ya sepanjang tahun, matahari juga bersinar sepanjang tahun, tumbuhannya keanekaragamannya paling tinggi hewan dan tumbuhan. Nah, umumnya pohon-pohonnya tinggi dan lebat ya adik-adik, dan matahari biasanya tidak menyentuh permukaan tanah. Nah, itu tadi contoh keanekaragaman tingkat ekosistem, dan kita sudah membahas mulai dari keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan ekosistem. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.